Selamat siang semuanya. Kenapa selamat siang? Karena mata kuliah kita nanti akan berada di hari Kamis jam 13.50. Jadi saya mengucapkan selamat siang. Kali ini kelompok kami seperti biasa membahas tentang materi-materi seputaran manajemen agribisnis. Nah, yang kami bahas kali ini ialah sistem pemasaran agribisnis. Sebelum kami mulai pembelajaran kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hendra Saputra SMSI selaku dosen pengampu mata kuliah ini untuk mengizinkan kami mempresentasikan hasil pembelajaran kami. Nah, setelah itu silahkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota saya yang berjumlah 5 orang, yaitu yang pertama Agustina Wulandari, yang kedua Ayu Dewi Anissa, yang ketiga David Lumban Tobing, yang keempat ada saya sendiri yaitu Obed Haryanja, yang kelima ada Reksa Ananda Sufi. Selanjutnya kita akan masuk ke materi-materi kita yang dijelaskan oleh anggota-anggota saya di kedepannya. A. Pengertian dan cakupan pemasaran. Definisi pemasaran menurut William J. Stanton, pemasaran adalah sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan baik konsumen saat ini maupun konsumen potensial. Secara lebih spesifik, berikut cakupan kegiatan pemasaran. Yang pertama yaitu organisasi, yang kedua pasar, yang ketiga produk, yang keempat penentuan harga, yang kelima promosi. Selanjutnya, pengertian dan cakupan sistem pemasaran agribisnis. Sistem pemasaran agribisnis merupakan suatu kesatuan urutan lembaga-lembaga pemasaran yang melakukan fungsi-fungsi pemasaran untuk memperlancar aliran uang, nilai produk yang tercipta oleh kegiatan produktif yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemasaran dari tangan konsumen akhir ke tangan produsen awal dalam suatu sistem komoditas. Sistem pemasaran agribisnis tersebut mencakup kegiatan produktif yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang ada dalam sistem komoditas tersebut, baik secara vertikal berdasarkan urutan pembahasan kegunaan maupun secara horizontal berdasarkan tingkat kegiatan produktif yang sama. Selanjutnya kita membahas sistem pemasaran merupakan sistem yang kompleks. Sektor pertanian Indonesia merupakan suatu sistem yang kompleks karena melibatkan lebih dari 70% penduduk Indonesia sebagai produsen dan 100% penduduknya sebagai konsumen. Di samping itu juga melibatkan banyak perusahaan baik yang bergerak dalam produksi dan pengolahan produk agribisnis maupun yang menyediakan jasa untuk sektor pertanian. Kompleksitas pada sektor pertanian tersebut memberikan implikasi kepada kompleksitas sistem pemasaran komoditas pertanian. Sistem pemasaran komoditas pertanian juga relatif lebih kompleks dibandingkan komoditas lainnya. Di luar komoditas pertanian, hal ini disebabkan oleh sifat produk, sistem produksi, serta struktur dan karakteristik pasar produk pertanian yang khas. Dan selanjutnya, efisiensi pemasaran. Sebelum memasuki pengertian efisiensi pemasaran, kita harus mengetahui perbaikan tingkat pendapatan petani. Dengan kata lain, harus diciptakan iklim yang merangsang petani meningkatkan produktivitas, yaitu dengan meningkatkan harga yang diterima petani. Upaya ini dapat dilakukan melalui perbaikan sistem pemasaran, yaitu dengan meningkatkan efisiensi pemasaran. Nah, efisiensi pemasaran sendiri memiliki pengertian yaitu tolak ukur atas produktivitas proses pemasaran dengan membandingkan sumber daya yang dilakukan terhadap keluaran yang dihasilkan selama proses pemasaran. Efisiensi pemasaran dapat dilihat dengan melihat panjangnya saluran pemasaran dalam memasarkan suatu produk. Semakin panjang saluran pemasaran, semakin banyak lembaga pemasaran yang terlibat, maka akan semakin kecil efisiensi pemasaran. Selain itu, efisiensi dapat juga terlihat dari margin, biaya, dan keuntungan yang diperoleh
oleh dari tiap-tiap lembaga pemasaran. Kegiatan pemasaran dikatakan efisien apabila dapat memberikan suatu balas jasa yang seimbang kepada semua pihak yang terlibat, yaitu petani, pedagang, perantara, dan pengecer. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat produk agribisnis. Produk agribisnis umumnya memiliki sifat rawan terhadap kerusakan, memiliki ukuran yang besar, pertumpukan, dan beraneka ragam mutunya. Kerawanan terhadap kerusakan dan ukuran yang besar pertumpukannya sangat berperan untuk menentukan metode dan tempat penyimpanan, metode dan alat pengangkutan, serta penjadwalan. Di lain pihak, keanekaragaman mutu memerlukan standarisasi, penyortiran, dan pengelompokan berdasarkan standar produk yang baku atau diinginkan oleh konsumen. Adapun sifat-sifat produk agribisnis tersebut diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu tidak tahan lama. Sifat produk agribisnis yang mudah busuk dan rusak, terutama produk buah-buahan, sayur-sayuran, daging hasil peternakan, dan perikanan, memerlukan penanganan yang cepat dan cermat untuk menjaga mutu sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen. Penanganan yang dapat dilakukan adalah pengepakan, pendinginan, pengangkutan dengan cepat, dan pengolahan sesuai jenis produk. Sifat mudah busuk dan rusak di atas menyebabkan kegiatan pada fungsi pengangkutan dan penyimpanan menjadi lebih kompleks dan mahal. Dan yang kedua itu ada sifat ukuran yang besar pertumpukan. Sifat tersebut menyebabkan produk agribisnis memerlukan tempat yang besar, terutama untuk kebutuhan penyimpanan dan pengangkutan. Pengangkutan yang dilakukan dengan jarak yang relatif jauh dari sumber produk ke daerah pemasaran akan menelan biaya pengangkutan yang relatif tinggi. Yang terakhir itu ada mutu produk yang bervariasi. Mutu produk agribisnis bervariasi dari tahun ke tahun, dari musim ke musim, dan dari sentra produksi yang satu ke sentra produksi yang lainnya. Kualitas produk sangat ditentukan oleh kesesuaian kondisi terhadap pertumbuhan tanaman, jenis varietas, dan penanganannya. Mutu produk sangat ditentukan oleh beberapa faktor, seperti keadaan iklim dan cuaca, keadaan fisik tanah, peristiwa alam, serangan penyakit dan hama, pertanian, serta tingkat penerapan teknologi produksi dan penanganan pasca panen yang tepat. Selanjutnya adalah sifat produksi pertanian, dan untuk sifat produksi pertanian ada 4, yaitu yang pertama adalah musiman, yang kedua adalah bervariasi dalam jumlah dan nilai, dan yang ketiga adalah wilayah produksi tersebar, dan yang terakhir adalah nomor 4, biaya produksi berbeda di setiap daerah produksi. Dan selanjutnya peranan sistem pemasaran agribisnis. Ada 4 peranan sistem pemasaran agribisnis. Yang pertama adalah memaksimumkan tingkat konsumsi. Sistem pemasaran memiliki sasaran dan berusaha untuk memaksimumkan tingkat konsumsi masyarakat terhadap berbagai jenis produk yang dipasarkan. Dan yang kedua adalah memaksimumkan kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen menjadi sasaran dari semua kegiatan dalam sistem pemasaran suatu produk. Dan yang ketiga adalah memaksimumkan pilihan. Upaya untuk memaksimumkan pilihan, konsumen memerlukan alternatif pilihan dari produk yang beraneka ragam dan terkait dengan biaya yang besar, baik dari sisi konsumen maupun dari sisi produsen dan lembaga pemasarannya. Dan yang terakhir ialah nomor 4, memaksimumkan mutu hidup. Memaksimumkan mutu hidup tidak hanya ditentukan oleh mutu, kuantitas, dan tingkat ketersediaan produk, tetapi juga jumlah biaya yang dikeluarkan oleh konsumen. Nah, selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Di sini ada studi kasus tentang menganalisis SWOT tentang strategi pemasaran agribisnis di Pulau Setoko. Studi kasusnya tentang komoditas semangka. Berdasarkan data statistik Badan Pusat Statistik Produksi Semangka di Kepulauan Riau, dari beberapa tahun terakhir, terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 7 tahun. Produksi semangka yang dihasilkan oleh Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013 sebanyak 2.014 ton. Tahun 2014 sebanyak 2.373 ton.
tahun 2015 sebanyak 2.561 ton, tahun 2016 sebanyak 3.341 ton, dan tahun 2017 sebanyak 4.302 ton. Berdasarkan data di atas, dan berdasarkan hasil survei lapangan kepada para pedagang buah-buahan di Kota Batam, kondisi persaingan atau pasar di lingkungan usaha agribisnis semangka yang semakin ketat menuntut para pengusaha untuk menerapkan berbagai strategi bisnis agar dapat unggul di persaingan pasar. Melalui kegiatan pemasaran, produksi buah semangka yang dihasilkan oleh produsen dapat sampai ke konsumen akhir. Selain itu, melalui kegiatan pemasaran pula, produk buah semangka dari petani dapat terjual dan mampu memberikan keuntungan dari proses jual beli yang berlangsung. Maka, dari deskripsi di atas dan data yang tersaji di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep strategi pemasaran yang dapat diterapkan pada pertanian semangka terintegrasi di Desa Pulau Setoko, Batam. Nah, kesimpulan kasus pada penelitian ini yaitu matriks IFAS, nilai skor faktor kekuatan dan faktor kelemahan yaitu 3,2. Faktor kekuatan dan kelemahan agribisnis semangka berada pada internal yang begitu kuat pada matriks IFAS. Faktor peluang dan ancaman memiliki total skor 3,27 yang berarti agribisnis semangka tersebut dapat memanfaatkan dengan baik peluang yang ada dan dapat bertahan dari ancaman di pasar industrinya. Agribisnis semangka berada pada kuadran growth di mana usaha ini mempunyai peluang untuk dapat memanfaatkan teknologi guna memaksimalkan promosi untuk menambah pelanggan. Selain itu, meningkatkan produksi yang efektif dan mempertahankan kualitas buah. Sedangkan pada strategi bauran pemasaran, perlu adanya pengembangan atau perubahan pada dua strategi, yaitu pada strategi produk dan promosi. Strategi komunikasi pemasaran yang disusun yaitu promosi penjualan berupa pemberian potongan harga atau potongan harga untuk pelanggan tetap, penjualan personal dengan mendatangi secara langsung agen atau pedagang buah. Selain itu, melakukan pemasaran online melalui media sosial alternatif strategi yang dapat diterapkan diantaranya menjaga kualitas buah dengan melakukan upaya perawatan dan pemeliharaan, mempertahankan hubungan baik dengan meningkatkan kualitas pelayanan, mempertahankan harga yang dapat bersaing di pasaran, mengatur jadwal penanaman berkala agar dapat menyeimbangi persediaan buah semangka dan menghindari banjirnya buah di pasar, menciptakan dan meningkatkan perencanaan strategi promosi dengan memanfaatkan peluang pasar yang luas, memberikan petunjuk jalan atau daerah lokasi perkebunan, membeli mobil atau aset usaha, menjaga persediaan bahan baku penanaman untuk mengantisipasi kondisi ekonomi. Oke, setelah kita mempelajari materi-materi itu serta telah melihat studi kasus, maka kesimpulan yang bisa dapat kita ambil adalah sistem pemasaran agribisnis merupakan satu kesatuan urutan lembaga-lembaga pemasaran yang melakukan fungsi-fungsi pemasaran untuk mempelancar aliran produk pertanian dari produsen awal ke tangan konsumen akhir, dan sebaliknya memperlancar aliran uang nilai produk yang tercipta oleh kegiatan produktif yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemasaran dari tangan konsumen akhir ke produsen awal dalam suatu sistem komoditas. Sektor pertanian Indonesia merupakan suatu sistem yang kompleks karena melibatkan lebih dari 70% penduduk Indonesia sebagai produsen dan 100% penduduknya sebagai konsumen. Sistem pemasaran yang kompleks tersebut diharapkan dapat memainkan peranan penting dalam upaya memaksimumkan tingkat konsumsi, kepuasan konsumen, pilihan konsumen, dan mutu hidup masyarakat. Sekian yang bisa saya simpulkan dari materi kita kali ini. Mohon maaf jika ada salah. Beginilah presentasi kami dan terima kasih karena telah mendengarkan.